semua, kembali lagi dengan Seto di sini ya. Mungkin di sini Seto tampilannya sedikit agak berbeda karena di sini Seto tak akan membahas game ya, yang dimana kita tahu ya, game ya seperti itu aja kayak game kan. Nah, di sini Seto akan membahas tentang prosesor, yang dimana prosesor ini prosesor yang sudah lama tapi dia memiliki tenaga yang bisa diperkirakan lah untuk di tahun 2021 ini, yang dimana di sini ada Intel Xeon E31220 versi 2, yang dimana Intel Xeon ini telah memiliki 4 core dan 4 thread, dan juga dia memiliki umur tidak terlalu tua lah, dia dirilis tahun 2002 dengan retrografinya yaitu 22 nanometer. Untuk frekuensi dasar di sini dia ada 3,10 GHz, yang dimana untuk maksimal turbo frekuensinya yaitu ada di titik 3,50 GHz dengan charge-nya yaitu 8 mega, dan kecepatan busnya yaitu 5 tera per second, yang dimana TDP-nya di sini cukup dibilang friendly lah untuk PLN, dan juga tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga, yang kita mengingat untuk performa 4 core dan 4 thread dengan frekuensi 3,10 GHz untuk di dasarnya, dan frekuensi maksimalnya yaitu 3,50 GHz. Oke, di sini masuk ke spesifikasi memori ya, yang dimana di sini spesifikasi memori telah mendukung 32 GB maksimal untuk memorinya. Kita bulatkan saja lah 32 GB. Nah, di sini jenis memorinya yaitu DDR3 dengan maksimal frekuensinya yaitu 1600 Hz, yang dimana bisa kita bilang 1600 Hz itu untuk Intel Core i5 2500K juga masih di bawahnya dia. Masih di bawah dia. Nah, di sini ada keunikannya juga nih, yaitu PCI Express-nya telah mendukung 3,0 dengan konfigurasinya yaitu 1 kali 16 PCI Express, yang dimana dia sudah mendukung 1 kali 16 untuk PCI Express 3,0-nya. Nah, di sini untuk soketnya, di sini soketnya yaitu LGA 115, yang kita bisa bilang LGA 115 ini ada prosesor budgetnya lah, yang dimana kita bisa pilih H61 atau kita yang ingin agak bergengsi dikit B75, yang dimana prosesor yang dimana si motherboard itu ya harganya cukup terjangkau untuk kita ya. Nah, di sini kita lanjut untuk ke harganya ya. Saya setelah cari-cari dan ternyata harganya di 470 untuk sekarang. Tapi saya mengingat dulu untuk sekitar 1 atau 2 bulan lalu harganya sekitar 400. Yang mungkin kalian bisa mendapatkan di harga 400 untuk di offline atau di e-commerce lainnya. Ya mungkin itu tergantung kalian juga untuk mencarinya kemana. Tapi Seto di sini mendapatkan di e-commerce ini yaitu 470.000, yang dimana dengan kondisi bekas ya, tanpa kipas. Nah, oke, di sini kita lanjut untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasi perbandingannya di sini Seto telah membandingkan dengan dua Intel Core i5, yaitu Intel Core i5 2500K dan Intel Core i5 3570K, yang dimana Intel Core i5 ini memiliki spesifikasi yang hampir serupa dengan Intel Xeon ya, sudah memiliki 4 thread dan 4 core untuk semuanya. Tapi di sini untuk perbedaannya di sini ada di frekuensinya. Frekuensinya yaitu Intel Core i5 lebih tinggi daripada Intel Xeon, tapi kita bisa juga untuk mengakalinya dengan cara overclock. Nah, kalau kita sudah masuk ke overclock itu, kalau kita overclock mungkin saya akan kembalikan kepada kalian mau atau tidak untuk mengoverclock. Nah, di sini juga ada keunikannya juga nih. 8 MB charge-nya yaitu paling tinggi Intel Xeon. Untuk yang lainnya yaitu sekitar 6 MB, yang Intel Core i5 3570 itu juga 6 MB, dan kecepatan busnya rata-rata semua rata juga, yaitu dengan turbo maksimal frekuensinya yaitu 3,50 GHz, yang dimana ini yang paling kecil, tapi saya bilang juga bisa di overclock yang mungkin akan memakan daya yang cukup lumayan lah. Nah, ini untuk TDP-nya ya bisa dibilang paling rendah di antara yang lain dengan Intel Core i5 3570K dengan 77 watt, dan Intel Core i5 2500K yang paling tertinggi 95 watt. Ya tidak friendly banget ya untuk 95 watt ya, kita dimana takutnya kalau anak kos yang pakai token tahu-tahu tengah malam mati kan gak unik juga ya, seperti itu. Nah, di sini ada keunikannya juga, ukuran memori maksimalnya 23,77 paling tertinggi, tapi kita bulatkan saja jadi 23 GB. Jadi setara. Nah, di sini jenis memorinya, ya jenis memorinya di sini Intel Core
Core i5 3570K ini sama dengan Intel Xeon, yang dimana dia memiliki maksimal frekuensinya yaitu 1600 Hz. Ya, yang saya bilang tadi untuk Intel Core i5 2500K yaitu yang di bawahnya Intel Xeon 1333. Oke, bandwidth maksimalnya di sini bandwidth maksimalnya yaitu 25,6 GB per second. Ya, yang dimana Intel Xeon ini sama dengan Intel Core i5 3570K, yang dimana juga Intel Core i5 ini 3570K itu bisa dibilang agak cukup tinggi juga untuk di pasaran. Terakhir lihat itu ya mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu lalu sekitar 700.000 di atas, tapi dengan Intel Xeon ini kita mendapatkan performa yang hampir sama tapi dengan harga yang selisih lumayan juga ya, untuk 200.000 300.000. Nah, di sini untuk kekurangannya yang cukup lumayan berat yaitu Intel Xeon ini tidak memiliki integrated GPU, yang dimana integrated GPU itu kita harus membeli VGA tambahan untuk mengaktifkan Intel Xeon ini yang bisa sampai muncul ke display, yang dimana untuk kakak-kakaknya sendiri Intel Core i5 2500K dan Intel Core i5 3570K itu sudah memiliki integrated GPU yang tidak terlalu tinggi tapi lumayan untuk mungkin untuk permainan-permainan ringan lah. Di sini PCI Express-nya ya, PCI Express-nya ini Intel Xeon mendukung lebih banyak PCI Express, yang dimana dibandingkan dengan Intel Core i3 3570 yang cuma mendukung beberapa PCI Express saja yang bisa 3,0. Oke, untuk spesifikasi motherboardnya sama semua LGA 1155, dimana ini soket yang soket generasi kedua ya, jadi bisa dibilang soket yang banyak harga-harganya yang murah juga. Oke, mungkin segitu saja ya untuk penjelasannya dari saya. Untuk perbandingannya juga mungkin ada kesalahan, tolong dikoreksi saja. Lah, kita masuk ke ini ya. Mungkin Intel Xeon ini bisa jadi alternatif lah untuk kalian yang ingin merakit PC dengan harga budget murah, dan mengingat harganya sekitar 470.000, kita bisa cari-cari di e-commerce lain yang dimana harganya mungkin bisa lebih murah, atau mungkin cari offline kita dengan harga yang lebih murah, atau cari yang copotan kita cari harga yang tawar-tawaran lebih murah lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Untuk kebutuhan mungkin untuk kebutuhan rendering, editing ringan lah seperti itu, ini Intel Xeon masih bisa diandalkan untuk di tahun 2021 ini. Tapi untuk bermain game-game tertentu mungkin harus ada yang di set. Tapi kalau kita untuk terlalu niat untuk mengoverclock, bisa di overclock, tapi dengan catatan resiko ditanggung sendiri, yang dimana overclock tersebut yaitu bahas sedikit ya tentang overclock, yaitu melampaui batas maksimal dari sebuah prosesor. Bukan prosesor saja sih yang bisa di overclock, yaitu yang bisa di overclock itu adalah GPU dan juga RAM, yang dimana dia bisa ditingkatkan kemampuannya sedikit jauh di atas dari atas batas dasarnya, seperti itu ya. Mungkin untuk saya spesifikasi ini lumayan untuk perakitan PC low budget, tapi ya mungkin saya balikan lagi kepada kalian. Saya tak terlalu merekomendasikan prosesor ini. Mungkin kalian mempunyai prosesor yang lebih lagi, atau mungkin kalian ingin merakit dari kubu yang merah yaitu AMD, yang dimana mungkin ada juga yang cuma pakai prosesor udah bisa jalan dan main game. Tapi kita lihat juga dengan sekarang harga-harga Razer yang udah sangat melambung tinggi ke atas, yang dari harganya 1,3 sekarang sudah hampir 1,8, udah 1,8, mungkin di atas juga masih ada ya. Yang kemarin juga saya cari-cari lumayan, saya tanya-tanya ke orang-orang, ternyata stoknya juga walaupun 1,8 kosong katanya gitu kan. Nah, ini dia alternatifnya untuk Intel Xeon dengan 4 core 4 thread tapi performa tidak terlalu buruk. Mungkin ada saran untuk saya, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika kalian mempunyai prosesor yang saya belum tahu tapi dengan performa yang cukup bagus, kita akan bahas di sini. Oke, untuk sekian dan video saya mungkin tak terlalu lama juga ya. Di sini
Jika yang belum subscribe, silakan subscribe. Jika yang belum like, jika kalian suka video ini, maksud saya, silahkan di like. Oke, mungkin sekian dari saya Seto, terima kasih.